balik lagi di Amerika. Seperti yang udah gue bilang bahwa kamar mandi gue ini lagi rusak. Dan sekarang kita lagi mau ke rumah tetangga ya El. Kemana El? Kita lagi mau ke rumah El. Kamu cuma punya 10 menit loh. Kita lagi mau ke rumahnya tetangga. Jadi sebenarnya itu kosong sih guys. Nah biasanya itu akan rame lagi kalau nanti ada student di semester fall. Jadi mungkin itu rumah akan ditempati sama student-student berikutnya. Ini dia guys, rumahnya ini dari 1, 2, 3, 4, 5 rumah, tapi kayak sebenarnya 1, 2, 3 bangunan gitu loh. Jadi ini dia, sekarang kita masuk ke rumah. Nah ini rumah ini terdiri dari 1, 2, 3. Jadi kalau sama basement itu jadi 4 lantai. Sorry. Nah sekarang gue mau buka dulu kuncinya. Ini juga rumah lama ya guys. Aduh, rumah tua gitu tapi baru direnovasi. Nah kita di sini dikasih kunci untuk cuma mandi aja. Cuma pakai kamar mandinya aja karena kamar mandi kita udah 2 minggu nih. Nah ini dia lantai satunya. Nah ini ya guys ya. Terus yang paling gue suka dari rumah ini adalah walaupun kita nggak bakal nempatin ini nih pojok ini kayak pojok baca nih, bagus banget. Terus kita naruh sejadah di sini buat nanti kalau misalnya habis dari kamar mandi kita sholat. Ini dia dapurnya guys. Dapur. Terus dia punya porch juga, bagus banget ya. Kayak enak banget ya. Terus ini backyardnya, dan ini tangga daruratnya mereka. Nah guys, ini tadi living roomnya gua udah spill kalian nih. Dan ini kamar mandi yang ada di bawah ya guys ya. Nah ini kamar mandinya lumayan kecil sih, ini baru mereka renov. Ini kayak bisa jadi ruangan, mungkin bisa naruh kloset atau segala macamnya. Biasanya dari dapur kemana pokoknya bisa naruh drawer atau apa yang bisa buat ini. Tapi ini bukan rumah yang bakalan kita tempatin guys. Gue cuma ngasih home tour ke kalian untuk apa namanya. Nah ini di lantai bawah ada ruangan yang mungkin bisa jadi office ya. Tuh, ayo sekarang kita naik. Ya bisa juga buat playroom. Nah ini juga gue suka juga tangganya. Nah ini banyak banget di lantai 2 aja kamarnya ya guys. Ada berapa? Ini kamar 1. Terus dia connecting gitu sama kamar mandi. Dan kamar mandinya bisa connecting ke kamar yang kedua guys. Dan yang kayaknya mereka lupa renov ini adalah klosetnya, karena nggak ada paku-paku dan nggak bisa ngegantung baju. Nah temen gue bilang ini dulunya kemarin tuh kondisinya jelek banget. Ini kamar ketiga lumayan besar. Nah dan klosetnya juga besar ya guys ya. Tapi tetap nggak ada bisa buat gantung-gantung. Ya. Dan ada lemari di sini juga yang bisa dibuka, cuma yang atas. Sisanya nggak bisa dibuka. Jadi yang buat student-student kasur udah ada, semuanya udah ada. Ini tadi kamar 1, 2, 3. Ini ke kamar keempat nih guys. Nah yang paling gue suka dari kamar keempat ini adalah si klosetnya. Tapi ini gue juga nggak tahu, nggak ada lampunya cuma guys. Ini bisa 1, 2, tapi gimana cara naiknya? Ini juga gantungannya lengkap. Ya, oke. Dan ini kamar mandinya, kamar mandi kita untuk mandi sementara karena kamar mandi kita rusak nih guys ya. Jadi seperti ini. No, bukan. Oke guys, ini dia tempat favorit gue. Di sini ada kursinya gitu, kayak pojok baca yang tadi udah gue bilang.
Nah terus yang ini klosetnya. Nah ini dia kloset untuk naruh-naruh jaket kan. Ini ada lampunya di sini. Terang banget ya. Klosetnya. Terus ini juga ada kayak mini pantry gitu buat naruh-naruh makanan dekat. Dan ini mungkin ini kayak udah mau kita kontrak aja guys. FYI guys, untuk rumah sebesar ini dengan ruangan banyak itu pasti akan mahal banget. Mungkin mereka akan sewain ketenan itu sekitar 2.500 sampai 3.000 ya. Tapi kalau 3.000 di New York itu bakalan dapat cuma kayak apartemen kecil doang. Ayo deh kita ke atas. Nah sekarang kita mau naik ke lantai 3 nih guys. Jadi dari terang tadi, sekarang kita nyalain lampu karena lagi mendung-mendung ya guys ya. Ini naik ke lantai 3 guys. Oke, kita nyalain lagi lampu. Ke lantai 3. Sini ini nggak ada apa. Wow. Oh, I don't like that. Serem guys. Ini masih ada kamar. Nih. Kamar. Wah. Ini kamar di kayak kalau kalian suka nonton film kartun yang ada di atap-atap, ini dia lah. Kamarnya ini ada di atap-atap lantai 3. Kok sih ada. Dan ini ada kamar mandinya nih guys. Ini kamar mandi yang di lantai 3. Nah ini dia. Kita tutup. Matiin. Terus kaget juga. Nah ini dia lantai 3. Oh kecil banget ininya ya, klosetnya. Oke sekarang kita turun lagi. Kita mau turun dari lantai 2 ini. Ada satu pintu. Ini tuh kayak apa ya? Kayak tangga rahasia gitu loh guys. Tapi sebenarnya enggak juga. Cuma kalau kita pikir ini tuh kayak lemari. Padahal ini tuh tangga menuju dapur dan basement. Nah ini dia. Kenapa guys gue ditemenin? Karena gue takut. Ya. Jadi ini basement. Ini basementnya. Ini jadi pintu ke sana itu menuju dapur. Nah, jadi connect sama dapur. Nah, sekarang menuju basement. Walaupun ini pintu keluar basement ya nih guys tuh. Udah halaman luar. Nah, ini basementnya nih guys. Tuh. Basementnya udah dibersihin sih, udah lumayan bersih. Oh, ada lampunya. Coba nyalain lampunya itu, Dek. Di dalam di tengah. Mati gak sih? Itu tali itu. Oh. Nggak ada lampu. Oh. Ya kayak gini lah guys bentuk basementnya. Tapi rumah sebesar ini maintenance-nya pasti mahal juga guys kalau di sini. Oke, yuk kita naik. Balik lagi. Kita akan ke pintu. Oh, Dek, nanti tolong matiin lampu dari atas itu ya. Gue lewat sini. Thank you. Ini harus ditutup. Nggak harus rapet sih. Bisa kan ya buka lagi? Nah, itu aja lah guys. Review rumah sementara yang dijadiin bathroom karena bathroom kita rusak, kamar mandi kita rusak.
gede ya. Ini juga yang ruangan paling favorit karena ada office-nya gitu. Ini untuk office. Tapi bisa juga untuk playroom kalau misalnya punya anak. Dan kalau yang di sini kan banyak yang WFH ya guys ya, jadi bisa banget dijadiin office. Yuk sekarang kita keluar. Oke guys, itu aja review pakai kamar mandinya dari tetangga, karena nih rumahnya kosong dan rumahnya oke. Nih guys, seperti yang kalian lihat belakang rumah tuh lucu-lucu ya guys ya. Jadi kalau misalnya kita lihat rumah tetangga, mungkin setidaknya udah kebayang tuh rumahnya kayak gimana. Jadi untuk rumah kayak gitu dari pihak kampus sendiri menyewakan sekitar 2.500 guys satu rumah. Tapi mungkin kalau bukan karena kampus yang nyewain, mungkin itu akan lebih mahal, mungkin sekitar 3.000, 3.200 atau bahkan 3.500 ya guys ya. Dan itu total kamarnya itu 4, terus 4 di lantai 2, 2 di lantai 3, berarti 6 kamar plus satu ruangan di bawah untuk office. Itu sebenarnya bisa dijadiin ruangan apa aja, tapi rata-rata orang sini mungkin jadiin kantor ya. Nah pokoknya itu aja lah guys ya, karena kalau kita bayar sama kampus itu lebih murah, tapi kalau misalnya udah di luaran itu mesti dicek kredit skornya, karena terus cek backgroundnya juga, nih orang punya catatan kriminal atau enggak. Tapi kalau misalnya sama kampus, karena kita student ya nggak mungkin dicek-cek sampai sebegitunya ya guys ya. Apalagi international student, kita nggak punya kredit score. Kalau di sini rata-rata orang pakai kredit card dan bisa dicek kredit skornya, apakah mereka bayarnya itu selalu tepat waktu atau enggak. Gitu. Jadi itu aja lah guys ya. Sekian dari Amerika Kata. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe, di like, di share linknya teman-teman kalian.